rootless chord and voicing technique. Seringkali seorang solois, pemain piano, seringkali merasa bingung ketika dia bermain dengan band. Karena dia biasa bermain sendiri, kalau sendiri gimana ya, nanti bassnya tabrakan dengan pemain bass. Itu atau memaksakan diri dengan membiarkannya seperti itu sangat mengganggu sekali. Oke, dalam bentukan chord dalam jazz, tentu saya mulai dari hal yang sederhana. Kita bermain di C mayor 7 ya, dengan menambahkan nada ketujuh ya. Itu voicing yang sangat buruk sekali ya. Misalnya oke, nggak enak. Kalau begini bagaimana? Yes, kira-kira seperti itu. Jadi karena yang memainkan rootnya adalah bass ya, tentu nanti pemain bass akan main ya, akan bunyinya akan seperti itu nantinya. Apa jadinya kalau pemain keyboard juga, pemain piano juga memainkan rootnya ya. Nah, itulah yang disebut rootless. Root dalam bahasa Inggris itu berarti sumber atau akar. ROOT ya, itu akar atau sumber. Nah, rootless berarti tanpa ya, seperti wireless, seperti apa lagi? Fretless, terus apa lagi? So ya, kita berbicara soal bentuk chord. Ini C mayor 7. Bentuk rootless pertama, ini versi saya memberikan sedikit kemudahan untuk pemula. Saya membaginya menjadi dua tipe, yaitu rootless type A. Itu coba perhatikan rumusnya 3, 5, 7, 9. Maksudnya bagaimana? Oke. Ini satu, selalu root itu saya katakan satu. Jadi kalau kita main C, rootnya adalah C itu sendiri. Kalau kita main F, rootnya adalah F itu sendiri. Kalau kita main G, rootnya itu adalah G itu sendiri. Kalau saya bilang 3, berarti nada ketiga dari root. Ingat ya, jangan kusut kemana-mana. Jadi jangan, ketika saya berbicara soal chord lain, kita masih berpikir bahwa nada kesatunya adalah C, bukan. Ya, oke. Jelas ya? Kita mulai dari C mayor 7. Oke, C mayor 7 itu terdiri dari C, E, G, B. Ya, oke. B, C nada ke-1, E nada ketiga, C, D, E, ya kan, nada ketiga. Oke. Lalu ada G tadi, C, D, E, F, G, nada kelima. Lalu ada B sebagai nada ketujuh, C, D, E, F, G, A, B. Oke ya. Oke, ini kita bermain root position. Artinya rootnya kita mainkan juga. Sekarang type A adalah 3, 5, 7, 9. Oke, berarti tiganya dari C adalah E. Kita bunyikan E. Lalu 5, oke, 7, lalu 7 tadi apa? B. Lalu 9. Mengapa 9? Oktav saja hanya 8, tapi kenapa jadi 9? Oke. Ini cara berhitung ke atas. C, D, E, F, G, A, B, C, 8, 9, D. Ya. Oke, jadi E, G, B, D. Rootless type A. Oke. Ya, kan enak tuh. Ya, kita analisa soal type A tadi.
C mayor 7 root position C, E, G, B ya. Type pertama tadi voicingnya adalah 3579, maka E, G, B, D ya. Kita analisa apa ini? Loh, ini kan E minor 7. Yes, betul, nggak salah. Tetapi ketika kita bunyikan bassnya di C, maka konteksnya ini adalah C mayor 79 ya. Mengapa begitu? Tadi sudah saya jelaskan, B adalah nada ke-7 dan D adalah nada ke-9. Jika kita mainkan E, G, B, D dengan rootnya dibunyikan yaitu C, maka itu secara konteks adalah C mayor 79. Jadi tolong dipahami, jangan terlalu banyak berteori ya, kupingnya juga dilatih karena itu lebih penting. Contoh lain, tipe masih type A, oke, F mayor 7, tipe A, maka A, C, E, G ya. G itu adalah nada ke-9 dari F. Wah, ini adalah A minor 7 jika kita bunyikan bassnya di sini. Oke, tetapi konteksnya kalau kita bunyikan nada rootnya F, maka ini adalah F mayor 79 ya. Jangan sampai salah, jangan hanya berpikir rumus, tapi dengarkan suaranya dan pahami konteksnya. Nah, rootless type A juga berlaku pada harmoni minor. Misalnya contohnya C minor 7 ya, ini root position, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Apa ini? Ini adalah E flat mayor 7 atau S mayor 7 ya. Betul, ketika kita mainkan bassnya di sini. Tapi kalau kita mainkan bassnya di sini, ini menjadi minor 79. Paham ya? Sekarang yang tipe B ya, rootless type B adalah 7, 9, 3, 5. Oke. Kenapa begitu? Oke. Ketika kita bicara C mayor 7, di C mayor 79 ya. Nada ke-7 adalah B ya, oke. Karena rumusnya tadi adalah 7, 9, 3, 5, maka kita bunyikan nada ke-7-nya adalah B, nada ke-9-nya D, nada ke-3-nya E, nada ke-5-nya G. Nah, bunyinya kayak gitu. Ini 7-nya, ini 9-nya, ini yang menentukan mayor minornya. Ingat ya, nada ketiga dalam harmoni, dalam bentukan harmoni itu menentukan mayor dan minor. Karena kalau kita turunkan ini kacau ya. Ya, coba. Jadi kayak gitu suaranya lain kan, terdengar seperti pemain profesional ya. Itu ya. Ya, sebelum kita mengembangkannya kita benar-benar harus terbiasa dengan tipe A dan tipe B tadi. Kita ingat tipe A adalah 3579 ya, tipe B adalah 7935. Kita latih terus. Dalam konteks 251 misalnya ya. Oke. 2 kita memakai rootless tipe A ya. Misalnya. Oke. Nah, ketika menghadapi chord 5, saya mainnya ini ya. Bukan. Wah, itu
itu enggak banget deh ya. Oke, kalau kita pakai misalnya ini rootless tipe A. Lalu ketika kita pindah ke 5, kita bisa pakai ini. Mengapa ini? Nah, kita analisa sedikit. Ini F, maka F adalah nada ke-7 dari G. Okay. G adalah nada A, ini A nada ke-9 dari G. Oke, maka kita sudah punya 7, 9, lalu ini B sebagai penentu dari apakah G ini minor atau mayor ya. Ingat, setiap nada ketiga dari root, maka dia yang menentukan apakah dia harmoni minor atau mayor. Oke, tadi kita sudah punya F, A, F sebagai 7, A sebagai 9, oke, B sebagai nada ketiga. Oke. Lalu mengapa ini? Ini E. Oke, kita hitung sekarang dari G. Oke. 2, 4, 6. Nah, ya. Maka ini adalah nada ke-6. Oke. Jadi ini adalah namanya G13. Jadi bunyinya sedap kan? Ini kita juga bisa pakai ini rootless tipe A dalam C mayor 7. Tapi kalau kita mau C mayor 7 9 ya, kalau kita mau memakai harmoni lain, kita bisa pindahkan G-nya itu ke A, maka ini menjadi gini bunyinya. Ya. Intinya cuma sedikit sebetulnya, yang saya sampaikan sudah cukup panjang sekali ya. Yang paling penting kita ingat bahwa rootless position itu adalah harmoni yang dibunyikan tanpa nada sumber atau nada akarnya ya. Kalau kita main D minor 7, maka nada D tidak perlu lagi kita bunyikan karena pemain bass akan memainkannya. Ini berguna sekali untuk teman-teman yang bermain dengan band, terlebih kalau mainnya jazz ya. Tentu supaya lebih kaya. Jadi nada asal nggak usah kita mainin, kita bisa gantinya dengan nada lain. Contohnya tadi ya, 251. Nah, ini position. Terus ini kan tadi. Oke, ini bisa kita kembangkan lagi, kita turunkan menjadi flat 13. Jadi nada E adalah nada ke-6. Dalam konteks ini adalah nada ke-13. Kalau kita urutkan, maka kita bisa flat ini ya ke sini. Jadi oke, kayak gitu. Jadi ingat sekali lagi, saya membaginya rootless chord menjadi 2 tipe, yaitu tipe A dengan rumus ini untuk berlatih ya. Jangan anggap ini adalah rumus yang mutlak. Jadi apa yang saya sampaikan ini untuk yang masih basic, yang mau berlatih harmoni. Saya membagi menjadi 2, yaitu tipe A dengan rumus 3, 5, 7, 9, dan tipe B adalah 7, 9, 3, 5. Gunakanlah chord ini secara bijak. Kita harus perhitungkan alur melodi yang kita mainkan, apakah benar-benar harmonis atau tidak, jangan sampai bertabrakan. Ya, bukannya keren, kita nanti malah kacau balau ya. Kadang-kadang kan kalau kita baru belajar chord seperti ini lalu kita terapkan di mana aja gitu kan, rasanya kurang bijak. Maka berlatih juga mendengar ya. Musikal juga harus diasah ya, supaya kita jangan ngawur menggunakan apa yang sudah kita pelajari. Oke, demikian. Selamat berlatih. Salam.